Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan berlatih soal ujian semester genap Kimia kelas 10 Kurikulum Merdeka. Ini merupakan kelanjutan dari bagian pertama nomor 1 sampai 10. Nah, kita akan membahas nomor 11 sampai 20. Mari kita lihat soal-soal dan pembahasan nomor 11. Ya, soal nomor 11, terdapat dua isotop unsur klorin di alam, yaitu Cl37 yang bermassa 37 dan Cl yang bermassa 35. Apabila massa atom rata-rata unsur klorin adalah 35,5, maka persentase isotop Cl37 dan Cl35 adalah A 25% dan 75%, B 30% dan 70%, C 50% dan 50%, D 75% dan 25%, E 80% dan 20%. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita misalkan persen Cl37 itu sama dengan X persen, sedangkan untuk persen Cl35 sama dengan 100 dikurang X persen. Lalu kita masukkan ke dalam rumus massa rata-rata Cl sama dengan X kali 37 ditambah 100 dikurang X kali 35 per 100. Selanjutnya kita masukkan massa rata-rata Cl 35,5 sama dengan 37X dikurang 35X ditambah 3500 per 100. Kita kalikan silang, dapatlah 3550 sama dengan 2X ditambah 3500. Ya, setelah itu kita pindah ruaskan, 2X sama dengan 3550 dikurang 3500, 2X sama dengan 50, X sama dengan 50 per 2, atau X-nya 25. Artinya, persentase Cl37 25% dan Cl35 sama dengan 75. Jadi hasilnya A, ya 25% dan 75%. Ini untuk menghitung persentase isotop dari Cl37 dan Cl35. Kita lihat selanjutnya soal nomor 12. Di antara 1 liter gas-gas berikut, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang mempunyai massa paling besar adalah A. CO2 Mr44, B. NH3 Mr17, C. CO Mr28, D. SO3 Mr80, E. CH4 Mr16. Mari kita lihat pembahasannya. Langkah pertama kita harus mengingat dulu rumus untuk mencari mol. N sama dengan volume per 22,4 liter per mol. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan mol, kita bisa mencari massa. Massa sama dengan mol dikali mr. Karena volumenya sama, berarti molnya juga sama. Nah, massa semakin besar jika mol dan mr-nya semakin besar. Jadi, massa yang dihasilkan itu akan semakin besar jika mol dan mr-nya juga semakin besar. Jadi, untuk soal ini kita cek yang mempunyai nilai mr yang paling tinggi. Nah, yang mempunyai nilai mr yang paling tinggi itu adalah D, SO3 dengan mr 80. Nah, itulah yang mempunyai massa yang paling besar. Selanjutnya soal nomor 13. Massa unsur besi yang terdapat di dalam 20 gram Fe2SO4 3 kali adalah ArFe56, S32, dan O16. Jawabannya A 5,6 gram, B 11,2 gram, C 2,24 gram, D 112 gram, E 22,4 gram. Mari kita lihat pembahasannya. Langkah pertama, kita harus tahu dulu bagaimana mencari massa Fe. Massa Fe sama dengan indeks kali ArFe per
MrFe2SO4 3 kali dikali massa Fe2SO4 3 kali. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya indeksnya ini dari sini 2, Fe ada 2, berarti 2 kali 56 per MrFe2SO4 3 kali ini adalah 400 dikali massa Fe2SO4 3 kali 20 gram. Berarti hasilnya massa Fe itu sama dengan 5,6 gram. Itu soal nomor 13, jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 14, jika diketahui hemoglobin mempunyai MR itu 68.000 mengandung 0,33% massa besi, maka jumlah atom Fe Ar56 dalam molekul hemoglobin adalah A3B4C5D6E7. Mari kita lihat pembahasannya. Kita gunakan rumus persen Fe sama dengan indeks kali ARFE per MR hemoglobin kali 100%. Kita masukkan persentase Fe tadi 0,33% sama dengan indeks kali 56 per 68.000 ya, dikali 100%. Nah, ini ada kesalahan sedikit, ini 68.000 ya. Di soal ada 68.000. Nah, selanjutnya kita kalikan, itu indeksnya adalah 4 ya. Selanjutnya ya jawabannya B ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 15, massa MgSO4 MR120 yang harus dilarutkan untuk membuat 500 ml larutan MgSO4 0,2 M adalah A 1,2 gram, B 2,0 gram, C 10 gram, D 12 gram, E 24 gram. Mari kita lihat pembahasannya. M, kita gunakan rumus M sama dengan massa per MR dikali 1000 per volume. Nah, kita masukkan nilainya 0,2 sama dengan yang ditanya massa per 120 kali 1000 per 500. Berarti M-nya sama dengan 12 gram. Kita lihat jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 16, volume Aquades yang harus ditambahkan ke dalam 10 ml larutan HCl pekat 12 M agar diperoleh larutan HCl 0,2 M adalah A 120 ml, B 500 ml, C 590 ml, D 600 ml, E 610 ml. Mari kita lihat pembahasannya. P1 kali M1 sama dengan P2 M2. 10 ml kali 12 M sama dengan volume P2 kali 0,2 M. P2 sama dengan 600 ml. Jadi yang perlu ditambahkan 600 dikurang 10 ml jadi 590 ml yang perlu ditambahkan, atau jawabannya C 590 ml. Selanjutnya soal nomor 17. Sebanyak 1 gram cuplikan yang mengandung karbon dibakar sempurna dengan reaksi C plus O2 menghasilkan CO2 dan dihasilkan 672 ml gas CO2 pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Kadar karbon dalam cuplikan tersebut kita lihat A 25%, B 36%, C 48%, D 64%, E 80%. Jadi kita mencari kadar karbon dalam cuplikan. Kita lihat reaksinya apakah sudah setara? Ya, reaksinya sudah setara. Selanjutnya kita cari mol CO2 sama dengan 0,672 liter per 22,4 liter per mol. Berarti molnya itu 0,03 mol. Setelah itu NC-nya kita mencari mol karbonnya sama dengan koefisien C per koefisien CO2 kali mol CO2. Berarti mol karbon sama dengan 1/1 kali 0,03 mol
atau 0,03 mol. Sedangkan massa C itu sama dengan mol dikali ARC. Berarti 0,03 kali 12 berarti 0,36 gram. Itu massa C. Nah, sekarang kita lihat kadar C-nya sama dengan M massa C per massa cuplikan kali 100%. Massa persen C sama dengan 0,36 per 1 kali 100%. Massa cuplikannya 1%. Jadi dibagi 1. Artinya persen C-nya sama dengan 36%. Atau jawabannya B. Mari kita lihat soal nomor 18. Pada pemanasan 38 gram kristal MgSO4 XH2O diperoleh 20 gram MgSO4 anhidrat dengan reaksi sebagai berikut. MgSO4 XH2O menghasilkan MgSO4 plus H2O. Jika diketahui MgSO4 120 dan MrH2O 18, maka nilai X adalah A2B4C6D8E10. Mari kita lihat pembahasannya, kita lihat persamaan reaksinya. Setelah itu kita lihat juga massanya. Massanya MgSO4 XH2O 38 gram, sedangkan MgSO4 20 gram, XH2O itu 18. Mari kita lihat perbandingan mol antara MgSO4 berbanding mol H2O. 20 per 120 banding 18 per 18. Berarti 1/6 banding 1 atau 1 banding 6. Jadi nilai X-nya itu adalah 6. Karena perbandingan mol tadi antara MgSO4 dengan H2 itu 1 banding 6. Selanjutnya nomor 19. Kita lihat nomor 19. Batu kapur CaCO3 dengan massa 25 gram habis bereaksi dengan larutan HCl. Menurut reaksi berikut, CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2 ditambah CO2. Volume gas CO2 yang terjadi yang diukur pada keadaan serupa dengan 1 liter gas nitrogen yang masanya 28 gram adalah ArCa 40, C12, O16, dan N14. Jawabannya A 0,25 liter, B 1,0 liter, C 2,5 liter, D 4,0 liter, E 7,5 liter. Mari kita lihat jawabannya. Kita cari dulu mol dari CaCO3, massa per mR berarti 25 gram per 100 gram per mol. Berarti 0,25 mol. NCO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien CaCO3 kali mol CaCO3 berarti 1 per 1 kali 0,25 mol. Berarti mol CO2 sama dengan 0,25 mol. Nah, setelah itu kita bandingkan volume CO2 per volume N2 sama dengan mol CO2 per mol NH2. N2. Nah, kita lihat perbandingannya. Volume CO2 per 1 liter sama dengan 0,25 mol per 28 per 28 atau 1 mol. Hasilnya volume CO2 itu 0,25 liter. Ya, jawabannya A, 0,25 liter. Selanjutnya nomor terakhir. Etanol dapat dibuat melalui proses peragian atau fermentasi glukosa dengan reaksi sebagai berikut. C6H12O6 itu nanti akan menghasilkan 2C2H5OH dan 2CO2. Jika diketahui ARC sama dengan 12, H1O16, maka nilai ekonomi atom dari proses tersebut adalah A 100%, B 76%, C 81%,
61%, D 51%, E 49%. Jadi untuk mencari ini kita lihat dulu produknya. Produknya itu ada etanol dan CO2. Berarti inilah yang menjadi patokan untuk mencari nilai ekonomi atom. Nah, selanjutnya persen ekonomi sama dengan indeks kali MrC2H5OH per MrC2H5OH ditambah MrCO2 kali 100%. Persen ekonomi sama dengan 2, indeksnya itu 2 dari koefisien C2H5OH tadi, per 2 kali 46 ditambah 2 kali 44 dikali 100%, berarti 98 per 98 tambah 88 kali 100% sama dengan 51,11%. Itulah untuk mencari persen ekonomi pada soal nomor 20. Jawabannya yang tepat adalah D. Demikian video kita kali ini. Latihan soal bagian kedua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih.